wah bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kakak ajak semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini. Engkau sudah mengizinkan kami semua untuk beribadah kembali bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Berkatilah ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, kita pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pujikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi, yang lebih semangat ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi anak-anak Philadelphia Shining Kids semua. Puji Tuhan, kita bisa kembali bertemu dalam ibadah online di minggu ini. Nah, pasti anak-anak sudah tidak sabar nih, karena tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mengerti akan firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini Bu Ani akan bercerita tentang tokoh di Alkitab yang sebenarnya bukan contoh yang baik, tapi dari cerita mereka kita bisa belajar tentang sesuatu. Mau tahu? Yuk kita mau mulai ya. Nah, pagi hari ini Bu Ani mau bercerita tentang siapa? Ayo, ada yang tahu? Betul, tentang Ananias dan Safira. Ada yang pernah mendengar cerita tentang Ananias dan Safira? Di kitab apa ya kira-kira mereka ada? Mereka diceritakan di kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Boleh yang sedang memegang Alkitab, boleh kalian buka Alkitab kalian di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Sambil kalian mendengarkan cerita tentang Ananias dan Safira. Oke, dengarkan ya. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran.
Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, itu tadi cerita tentang Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka adalah orang-orang yang membohongi Bapak Petrus. Bapak Petrus yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus setelah hari Pentakosta yang kapan hari Ibu Ani cerita itu, kemudian Roh Kudus itu yang mengatakan bahwa Bapak Ananias dan Safira ini sedang berbohong kepada Tuhan. Mereka menyampaikan bahwa semua yang mereka bawa itu adalah hasil dari penjualan tanah mereka. Padahal mereka sudah menyimpan sebagian untuk mereka sendiri. Nah, pagi hari ini kita mau belajar apa sih? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ananias dan Safira? Dari kisah Ananias dan Safira, kita bisa tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu bahkan yang di dalam hati kita pun, yang ada di dalam pikiran kita pun, Dia tahu. Tuhan kita itu luar biasa. Bahkan apa yang belum kita ucapkan, apa yang akan kita sampaikan, itu Tuhan juga sudah tahu. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia adalah Allah yang Maha Tahu.
Pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Bapak Ananias dan Safira adalah kita harus jujur kepada Tuhan. Kita harus mengatakan apa adanya, kita tidak berbohong tentang keadaan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi Dia pasti tahu segala sesuatu. Bahkan kalau kita bohong pun Tuhan tahu. Mungkin papa, mama kita, ibu, bapak kita tidak tahu kalau kita berbohong. Tapi ingat, Tuhan kita melihat, Tuhan kita tahu kalau kita sedang berbohong. Jadi kita harus bersikap jujur. Belajar jujur kepada Tuhan, belajar jujur kepada papa dan mama, belajar jujur juga kepada guru-guru kita di sekolah. Mungkin saat ini kita kan sedang sekolah online nih. Ada mungkin yang suka main-main, matikan kamera, atau mungkin ada yang suka menghilang. Misalnya ada kameranya terus tiba-tiba ditutup kameranya melakukan hal yang lain tidak belajar. Nah, itu juga contoh dari sikap kita yang tidak jujur kepada guru kita. Mari kita sama-sama mau belajar jujur, ya. Yang ketiga, kita harus memberikan persembahan yang tulus kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kita harus jujur tentang apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di pikiran kita, dan kita juga harus memberikan persembahan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tidak menginginkan imbalan. Atau kita misalnya kita ketika memberikan persembahan kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku kan sudah memberikan persembahan 10.000 nih, jadi Tuhan harus kasih aku lebih 100.000 mungkin. Nah, bukan seperti itu. Tapi ketika kita mempersembahkan persembahan buat Tuhan, kiranya persembahan kita ini kita persembahkan dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, dan kita dengan sikap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. Jadi ketika Tuhan memberkati kita lebih lagi, kita bisa belajar memberikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Nah, hari ini ada ayat hafalan yang mau kita hafalkan di Mazmur 119 ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Nah, anak-anak boleh mulai menghafalkan ayat hafalannya, kemudian boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan boleh mengingatkan kita selalu untuk selalu hidup jujur. Ketika kita berbohong akan ada hal yang tidak baik yang akan mengikuti perbuatan kita. Mari sama-sama kita melakukan firman Tuhan, berlaku jujur dalam kehidupan kita, berlaku jujur kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita selalu. Terima kasih untuk pagi hari ini firman Tuhannya sampai di sini. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk segala pelajaran yang boleh kami pelajari melalui firman-Mu. Kami harus jujur, kami harus mengenal bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Tahu, dan kami harus mempersembahkan persembahan kami dengan tulus. Kiranya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ibadah kita. Mari saya persilahkan Mbak Linda untuk melanjutkannya. Sampai ketemu lagi. Dadah.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan ke mama atau papa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap jagai kami ya Tuhan, berkati kami selalu Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami sudah selesai beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Yang dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.